Yo sahabat Smartech, buat kalian yang mau buat akta kelahiran, sekarang bisa online loh. Jadi mari simak video ini, cara membuat akta online, di Smartech. Video ini saya buat berdasarkan pengalaman saya sendiri. Jadi, sebulan yang lalu, tanggal 22 Januari tahun 2022, alhamdulillah lahir putri pertama saya. Nah, otomatis saya harus ngurus akta kelahirannya sesegera mungkin. Karena memang menurut peraturan pemerintah, laporan kelahiran itu selambat-lambatnya 60 hari setelah bayi lahir. Kalau lewat dari itu, bakal ada syarat tambahan dan kena denda. Males gua. Sebenarnya cara ini gak sepenuhnya online, karena kita tetap harus datang langsung ke Disdukcapil Kabupaten Bogor, tanpa diwakilkan, untuk mengambil hasil printout akta kelahirannya. Langkah pertama adalah mempersiapkan berkas atau dokumen yang menjadi syarat pembuatan akta kelahiran. Apa tuh? Syaratnya antara lain, foto KTP ayah, foto KTP ibu, foto kakak yang sudah diperbarui, artinya, anak yang akan dibuat akta ini sudah ada dalam KK tersebut, terus fotokopi buku nikah yang udah dilegalisir oleh KUA, foto KTP saksi 1, saya pakai KTP ibu mertua saya, foto KTP saksi 2, saya pakai KTP adik ipar saya, SKL, surat keterangan lahir, yang diterbitkan oleh rumah sakit atau bidan tempat melahirkan, terus formulir pelaporan. Formulir ini bisa di-download di websitenya. Dan terakhir adalah tanda terima pendaftaran online akta lahir. Oke, setelah semua udah lengkap, saya masuk websitenya, di www.semangat.dukcapilbogorkap.id. Udah gitu, daftar dulu. Klik daftar akun ID, isi nomor KK, password, email, nik kepala keluarga, nomor telepon, dan klik daftar. Udah daftar, saya login. Masukkan nomor KK dan password yang tadi sudah dibuat, dan isi kode verifikasi yang sesuai dengan gambar, dan klik login. Udah masuk, klik akta lahir, klik sudah punya nik, klik ajuan daftar. Akan muncul seluruh anggota keluarga sesuai KK kita. Cari nama anak kalian, dan klik ajuan. Data bayi, ibu dan ayah udah terisi otomatis, kecuali data saksi 1 dan saksi 2. Kita isi nik dan nama sesuai KTP, dan klik simpan. Karena saya sudah buat ajuan sebelumnya, saya akan klik kembali. Kalau udah disimpan, akan muncul halaman untuk upload berkas-berkas yang di awal sudah kita siapkan, upload semua dan klik kembali. Udah gitu, akan muncul di daftar ajuan. Klik daftar ajuan. Di sebelah kanan ada kolom hasil verifikasi berkas, yang masih kosong. Nah kalian diminta untuk menunggu sampai kolom hasil verifikasi berkas terisi oleh petugas Disdukcapil Kabupaten Bogor. Silahkan cek secara berkala statusnya. Setelah menunggu sehari, waktu itu saya buat laporan tanggal 21 Februari tahun 2022, besoknya langsung ada statusnya, namun ada yang harus diperbaiki, yaitu KK yang saya upload ternyata salah. Saya mengupload KK yang lama. Dan akhirnya saya upload ulang. Udah upload ulang, status hasil verifikasi berkas muncul lagi di tanggal 25 Februari tahun 2022. Tulisannya, Silakan datang ke kantor Disdukcapil Kap Bogor pada tanggal yang tertera dengan menyerahkan berkas pengajuan yang telah diupload, harus orang tuanya, disarankan bawa buku nikah asli dan pelayanan dibuka dari pukul 8 sampai pukul 14. dan kalian dapat tanda terima pendaftaran online akta lahir, yang bisa kalian download dan print dengan klik print, yang ada di paling kanan. Klik print. Download. Kalian print dokumen itu untuk kalian bawa ke kantor Disdukcapil Kabupaten Bogor bersama dengan berkas-berkas persyaratan lainnya. Dan ingat, tanggal kalian ditunggu di sana sudah ditentukan di tanda terima tersebut, dan gak bisa diwakili ya, harus orang tua si bayi. Sesuai tanggal di situ, hari Selasa tanggal 1 Maret tahun 2022 saya meluncur ke kantor Disdukcapil yang ada di Cibinong.
Letaknya, kalau Anda dari arah CCM, lurus aja ke arah Pemda, kantor Disdukcapil Kabupaten Bogor itu, ada di sebelah kiri sebelum kantor pemadam. Pagi, sekitar pukul 8 saya sudah sampai. Saya langsung menuju pintu masuk utama. Ini adalah lobi kantor Disdukcapil Kabupaten Bogor. Saya menuju petugas. Udah dapat nomor akte kelahiran. Iya, di belakang Pak pelayanannya itu Mas. Ke belakang gedung, tar sudut sini belakang. Ini surat pindah datang di sini Mas. Oh gitu. Iya, ke belakang gedung, tar sudut Ternyata sini untuk belakang. pengurusan akta lahir bukan di situ. Ditunjukkan oleh petugas untuk menuju loket pelayanan, yang ternyata ada di belakang gedung. Jadi jangan ke pintu utama seperti saya, karena salah ya. Nah ini saya sedang jalan menuju loket pelayanan, yang letaknya ada di belakang gedung. Karena letaknya ada di belakang gedung, saya jadi putar balik. Gak terlalu jauh, tapi lumayan juga. Selain loket pelayanan, di area ini juga ada semacam kantin yang banyak penjual makanan. Oke, setelah itu saya mencari bagian informasi, untuk bertanya tata caranya. Terlihat banyak kursi tunggu, dan juga masih pagi begini, sudah lumayan banyak orang. Ini adalah bagian informasi. Tiket ini ya? Ya, Buat- udah isi formulir tapi ya? Udah diisi? Formulir udah. Oh, udah. Udah lengkap. Nanti langsung. Agama apa udah nggak usah diisi. Untuk pendaftarannya lewat SMS. Belum ada ya orangnya? Kemudian saya diarahkan untuk menunggu di loket 4A. Kondisinya saat itu, petugas belum ada karena sedang apel, katanya. Oke, jadi saya menuju ke depan loket 4A, dan duduk di kursi. A few moments later. Saya menunggu sampai pukul 8.30, akhirnya datang petugas yang menyiarkan pengumuman agar mencantumkan nomor telepon dan alamat email di pojok kanan atas, dan untuk pengurusan akta lahir via online untuk menuju ke loket 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Diberitahukan kepada Bapak Ibu yang akan membuat akta kelahiran dan akta kematian, dimohon untuk mencantumkan nomor telepon dan alamat email aktif di formulir pojok kanan atas. Sekali lagi untuk Bapak Ibu yang membuat akta kelahiran dan akta kematian, dimohon untuk mencantumkan nomor telepon dan alamat email aktif di formulir pojok kanan atas. Terima kasih. Untuk Bapak Ibu yang membuat akta kelahiran via online website Semangat, silakan langsung ke loket 2. Di loket 2, saya serahkan berkas-berkas yang telah disiapkan. Hasil pemeriksaan berkas, ada sedikit kendala di mana nama anak saya di SKL dan KK berbeda, Iya. sehingga saya harus merevisi nama yang ada di SKL. Yang SKL-nya agak salah namanya. Udah diperbaiki belum? Di mana? Di sekarang. Belum. Ini dicoret 2, dibetulin di atasnya, di samping di paraf ya. Oh gitu. 22 Januari 2022 lahirnya ya. Iya. Di Bogor. Di Bogor. Cukup dicoret, kemudian diparaf di sebelahnya. Lalu berkas diserahkan ke petugas, dan saya diminta menunggu di loket administrasi yang letaknya di loket paling ujung kanan. Ada di formulir. Baik, ini ditunggu aja, nanti dipanggil di sebelah sana. Oh, di sebelah loket Yang paling pojok. paling Iya, pojok. Kas. A few moments later. A few inches later. 2 hours later. 1 eternity later. Pukul 9.36, baru muncul petugasnya. Dan akhirnya saya dipanggil. Lumayan lama karena ternyata sistemnya adalah, berkas dikumpulkan dan dipanggilnya sekalian. Mas, yang di loket ujung itu belum ada ya orangnya? Ujung. Ya tadi kan disuruh. Kita kan kayak ngumpulin gitu, jadi pemanggilannya sekalian, sekaligus. Oh, jadi ditunggu aja. Telepon sama emailnya. Dan pemanggilan ini hanya untuk tanda tangan dan membayar denda untuk masyarakat yang laporan kelahirannya melebihi 60 hari. Dan saya sekali lagi diminta untuk menunggu dipanggil lagi.
Sejam kemudian, sekitar pukul 10.30 baru saya dipanggil lagi, dan saya diberikan printout akta lahir anak saya. Jadi begitulah, caranya membuat akta kelahiran. Walaupun pendaftaran dan pengajuan dilakukan secara online, termasuk berkas persyaratan yang sudah di-upload, pengambilan tetap harus dilakukan secara offline. Dan berdasarkan pengalaman saya ini, proses pembuatannya menjadi seperti sama saja dengan tidak online, karena masih harus tetap menunggu diproses hingga selesai, berkas tetap diserahkan secara langsung, dan cukup menyita waktu. Jadi, cukup sekian. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, karena subscribe itu gratis. Terima kasih sudah menonton. Kau